Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan pemaparan visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong tahun 2020. Dengan penuh rasa bangga, saya Riri Agustin hadir menemani Anda untuk memandu acara yang telah diselenggarakan oleh Lebong Bukti, khusus untuk masyarakat Kabupaten Lebong. Acara ini disajikan untuk memberikan informasi siapakah calon bupati dan wakil bupati yang bisa membawa Kabupaten Lebong menjadi kebanggaan kita bersama. Dalam segmen ini, di mana paslon dipersilahkan untuk tampil dengan baik, untuk memaparkan visi dan misi dengan durasi yang telah kami tentukan selama 15 menit. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami telah mengundang 4 paslon bupati dan wakil bupati yang akan ikut berkontestasi dalam Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Kesempatan yang pertama untuk memaparkan visi dan misi kami berikan kepada paslon nomor 1. Dengan hormat, Dr. Andes Haji Dalhadi Umar BSc MSI sebagai calon bupati dan Wawan Fernandes SH MKN sebagai calon wakil bupati. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan visi misi kami untuk membangun Lebong 5 tahun mendatang. Seandainya kami dipercaya oleh masyarakat Lebong, karena kami yakin bahwa kami adalah milik bersama masyarakat Kabupaten Lebong. Visi kami dalam membangun Kabupaten Lebong seperti sering kami kemukakan bahwa kita akan menciptakan masyarakat Kabupaten Lebong yang beriman dan bertakwa, kemudian masyarakat Kabupaten Lebong yang berkualitas, dan tujuannya pada akhirnya adalah meningkatnya pendapatan per kapita dengan beriman bertakwa, kemudian dengan berkualitas, artinya masyarakat Kabupaten Lebong bisa menikmati menuju kemakmuran Kabupaten Lebong yang ekonominya, kesejahteraannya meningkat. Tentunya hal ini menyeluruh pada seluruh aspek. Manusia yang beriman bertakwa, kita yakin bahwa tidak ada manusia Indonesia yang tidak beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dengan ketuhanan itulah mereka, masyarakat Lebong, menjadi masyarakat madani yang bergerak dan mengejar ilmu pengetahuan yang setinggi-tingginya di bidangnya masing-masing di segala aspek kehidupan. Sehingga masyarakat Lebong kita harapkan betul-betul berkualitas di dalam bidang kegiatannya, baik di dalam ekonomi, sosial, budaya, seni, dan lain-lain. Sehingga masyarakat Lebong dengan berkualitas, artinya mereka punya ilmu di dalam bidang yang digelutinya. Kalau dia bergerak di bidang pertanian apa yang dia lakukan, pokoknya apakah taninya itu tani peternakan ikan, taninya tani kebun, taninya tani sawah, dan sebagainya sesuai dengan keahliannya. Demikian juga dalam bidang ekonomi lainnya, mereka bisa bergerak di bidangnya dalam meningkatkan kemakmurannya dengan tentunya adalah melalui kegiatan di bidang ekonomi. Dan mereka insya Allah akan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dalam langkah-langkah konkretnya adalah memberikan bekal kepada seluruh masyarakat Lebong khususnya dengan bekal kehidupan di bidang yang digeluti. Jadi pemerintah akan memfasilitasi, memberikan pendidikan di bidang yang digelutinya, bidang ekonomi, sosial, budaya. Sehingga betul-betul nantinya mereka dengan keahliannya itu dan didukung oleh fasilitas dari pemerintah, sehingga mereka betul-betul nanti akan bisa meningkatkan tingkat ekonominya dengan suasana yang kondisif bagi seluruhnya bidang.
di bidang-bidang yang ada di Kabupaten Lebong, terutama potensi yang Lebong miliki, yaitu pertanian, perikanan yang sudah dikenal sejak dulu, umpamanya pernah menjadi salah satu lumbung pangan, dalam hal ini beras, terkenal beras Lebong pada zaman masih Sumatera bagian selatan, waktu itu Sumsel. Nah, kemudian Lebong juga pernah dikenal dengan produksi ikannya. Kemudian Lebong juga dikenal dengan penghasil emas, sehingga orang sangat gampang mengingat Lebong itu adalah kalau dia mengingat Tugu Monas. Sebab Tugu Monas itu 33,33 kg emas di puncaknya Tugu Monas di ibu kota adalah berasal dari Kabupaten Lebong. Waktu itu masih Rejang Lebong, tapi lokusnya adalah Lebong. Di tempat inilah yang pemilik rumah tempat kita sekarang itu Pak Haji Lukman adalah salah seorang pengusaha tambang emas pada saat itu yang menyumbangkan emas untuk Tugu Monas. Jadi saya harapkan semua orang Lebong bangga bahwa Lebong punya sejarah dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah menyumbangkan salah satu kebanggaan negara Republik Indonesia adalah Tugu Monas. Saya kira itu hal-hal yang ingin kami wujudkan nanti dalam langkah-langkah konkret, sehingga masyarakat Lebong dengan beriman bertakwa, sehingga apa yang dilakukan, bidang apapun yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lebong adalah didasarkan hal-hal yang dibenarkan oleh agama kita, oleh budaya kita, oleh kebangsaan kita. Orang Lebong adalah salah satu suku bangsa yang punya seni sendiri, bahasa sendiri, suku sendiri, wilayah sendiri, dan seluruhnya itu didukung dengan dimiliki oleh masyarakat Lebong. Saya kira itu garis besarnya, visi misinya, missionnya tentunya nanti secara konkret kita lihat di lapangan seperti yang pernah kami lakukan pada tahun 2005 sampai 2010 yang lalu. Mungkin dari Wabub ada yang harus ditambahkan, silakan Pak Wabub. Saya rasa cukup. Ya, kalau memang masih ada yang ini masih ada waktunya, saya akan jelaskan. Ya, Kabupaten Lebong ini punya potensi yang luar biasa. Luas Kabupaten Lebong itu adalah dari seluruh luasnya itu hanya 30% yang bisa digunakan secara intensif untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan kemakmurannya. Dengan 30% inilah di sana terbagi untuk daerah pemukiman dan perkantoran, persawahan, perkebunan di 30%. Sehingga masyarakat Lebong yang punya potensi yang luar biasa adalah bahan-bahan tambang. Pertambangan kita ketahui Lebong ini terkenal sejak zaman penjajahan dulu, kurang lebih 500 tahun yang lalu bahwa Lebong itu sudah diminati oleh dunia. Ialah emas, tambang emas terkenal oleh Belanda pada saat itu kita dijajah selama dalam sejarah 350 tahun. Nah, kemudian sebenarnya lebih dari itu karena jika oleh Portugis di samping daerah-daerah lain potensi negara Republik Indonesia. Lebong yang punya potensi pertambangan kemudian terakhir pada tahun 2008 dari grup Artagraha Jakarta sudah meneliti bahwa Lebong pun mempunyai di samping tambang emas, kemudian adanya geotermal, panas bumi, kemudian sumber daya alam air, sehingga ini semuanya dimanfaatkan. Jadi kita memanfaatkan kekuatan alam kita, keterbatasan kita tentang luasan, itu adalah untuk kemakmuran rakyat. Sehingga semuanya nanti bergerak dengan ilmu pengetahuan, tidak merusak lingkungan dan sebagainya. Karena yang namanya peraturan perundang-undangan yang kita lakukan di Kabupaten Lebong ini adalah untuk keadilan, kepentingan masyarakat. Jadi keadilan adalah manusiawi. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak menerima aturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan masyarakat, yang benar-benar akan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adil, diperlakukan dengan adil. Kemudian bidang-bidang kami nanti adalah seluruhnya kita akan berusaha semua Kabupaten Lebong harus utuh yang kita miliki sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahyang di Provinsi Bengkulu. Ini akan kita
buktikan bahwa itu utuh. Tidak boleh satu jengkal pun wilayah Lebong yang dulu itu terlepas dari Kabupaten Lebong. Antara lain pokoknya satu kecamatan lepas, padahal kita punya perda, kita punya kantor dan sebagainya dari pemerintah pusat. Jadi betul-betul saya katakan ini akan kita bangun secara utuh, kemudian menjadi kabupaten yang madani, yang beriman bertakwa. Saya kira itu semua masyarakatnya nanti akan menjadi masyarakat yang berkualitas, yang punya ilmu pengetahuan, sekali lagi saya tekankan, mempunyai ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing. Sehingga masalah pendidikan itu sangat penting kita lakukan untuk kualitas masyarakat Lebong. Baik pendidikan orang tua, muda, dan dewasa. Semuanya ada nanti peningkatan, kemudian pendidikan masyarakat Kabupaten Lebong, sampai kepada bagaimana pendidikan orang dewasa, orang tua, dan para remaja dan sebagainya. Sehingga betul-betul Kabupaten Lebong yang elok, makmur, aman, sejahtera, yaitu Kabupaten Emas. Emas ini juga dalam arti yang sebenarnya kita adalah kabupaten yang punya potensi emas yang luar biasa, potensi air yang luar biasa, sehingga kita akan menjual potensi Lebong ini untuk kemakmuran masyarakat Lebong. Terima kasih. Silakan Wawan tambahkan. Biar Wawan juga lebih tahu juga bidangnya. Nah, ya. Tentunya dengan beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita berharap juga ada pemberdayaan masyarakat yang bisa mumpuni untuk sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan. Dan tentunya itu adalah bisa kita lihat dari itu adalah indeks pembangunan manusia, kemudian bagaimana soal memajukan Pecinan Lebong, karena Lebong itu adalah memiliki suatu ciri yang khas, di mana zaman Raffles itu meneliti bahwa kita memiliki keberagaman budaya, yaitu adanya bahasa yang bisa dilihat bahwa itu adalah suatu kekayaan dari akal pikiran kita pada zaman nenek moyang kita dahulu. Kemudian Lebong ini adalah hidup di atas panas bumi yang tentunya bisa kita eksplor sebagai kekayaan daerah yang dimana bisa dinikmati oleh daerah lain jika kita bisa berhasil dengan adanya geothermal energi ini. Kemudian dengan adanya berbagai macam sumber daya air yang bisa kita meningkatkan kualitas hidup, adalah salah satunya indikatornya itu adalah air bersih bagi bagi masyarakat, karena itu adalah salah satu tujuan dunia di mana itu ada kesepakatan di Jenewa, Swiss, bahwa air bersih adalah untuk masyarakat. Tentunya harapan kita ke depan adalah bagaimana ini bisa kita mewujudkan Lebong ini ke depan bisa lebih maju kembali. Ya, saya tambahkan bahwa tadi saya katakan kita punya bahasa sendiri, punya kesenian sendiri, semuanya akan kita secara sporadis akan kita kembangkan, akan kita manfaatkan potensi untuk kita jual, artinya untuk kemakmuran rakyat Lebong. Kita punya potensi taman nasional, hutan lindung dan sebagainya, itu potensinya luar biasa. Kita akan jual karbon kepada dunia. Kemudian PGE itu adalah energi-energi yang terbarukan. Di samping energi-energi, insya Allah kalau nanti kami akan meneruskan potensi-potensi itu, dan sudah dilirik dari negara Dubai akan memproduksi beras dari Lebong. Kemudian pokoknya potensi kita yang baru adalah jeruk. Jadi beras kita, semuanya ikan kita, insya Allah itu akan kita manfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Terima kasih Pak Wabud sudah menambahkan, artinya itu dalam waktu yang tepat nanti kita akan tingkatkan potensi itu. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan visi dan misi dari paslon nomor urut 1, calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong tahun 2020. Pemirsa Lebong TV, kita memasuki segmen kedua dalam sesi ini, di mana sang moderator mempersilahkan kepada paslon untuk menjawab pertanyaan yang tema materi telah kami sesuaikan dengan KPT 465 tahun 2020. Masing-masing durasi jawaban kami berikan 3 menit untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menjawab. Pemirsa, pada kesempatan ini kami berikan kesempatan pertama kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab 5 pertanyaan yang telah kami siapkan.
Baik Pak, kita langsung pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana upaya Anda memajukan daerah Kabupaten Lebong jika Anda terpilih nantinya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebong dengan mensinkronkan sumber daya alam Lebong dengan sumber daya manusianya? Baik, terima kasih bahwa upaya kami untuk memanfaatkan, meningkatkan kehidupan masyarakat Kabupaten Lebong ialah antara lain potensi yang sudah ada dimiliki oleh Kabupaten Lebong, nama yang sudah ada yang dimiliki oleh Kabupaten Lebong. Kabupaten Lebong adalah mayoritas, kita masih prioritas pada bidang pertanian. Pertanian yang kita kenal di Lebong adalah tanaman padi. Walaupun dia bergeser nanti ke perkebunan dan lain-lain, itu adalah ikan, itu adalah merupakan pengembangan. Jadi dengan meningkatkan prioritas pada tahap pertama ini, insya Allah kita akan melakukan bagaimana masyarakat Lebong dengan pendapatan padinya itu untuk meningkatkan pendapatan dengan lahan yang sama, jadi ditingkatkan kuantitas dari pendapatannya dengan cara mereka harus dibina, dibimbing betul bagaimana daerah persawahan itu secara maksimal. Tentunya di sini PPL akan kita upayakan betul-betul bekerja intensif sehingga penghasilan masyarakat Lebong di bidang pertanian itu meningkat dari sebelumnya, harus meningkat. Kemudian nanti kita akan sejajarkan dengan daerah-daerah lain di Republik Indonesia, di Pulau Jawa khususnya, bahwa per hektar pendapatan padi mereka bagaimana mengarah kepada di atas 10 ton per hektar. Nah, sedangkan kita Kabupaten Lebong sekarang itu masih di bawah 3,5 ton per hektar. Nah, ini tentunya masih banyak hal secara teknis akan kita tingkatkan sehingga pendapatan ini meningkat. Itu di sektor pertanian. Kemudian juga perikanan. Bagaimana mereka beternak ikan dengan tadi meningkatkan kualitas mereka punya ilmu di dalam bidang yang mereka geluti, pokoknya diberikan ilmu tentang bagaimana memelihara ikan yang menguntungkan. Pokoknya dalam 75 hari, 2,5 bulan itu bisa meningkat sampai 10 kali lipat. Nah, ini secara teknis insya Allah dan sudah dibuktikan oleh daerah-daerah yang sudah maju bahwa ini bisa dilakukan. Silakan Pak Wawan, Pak Wabub untuk menambahkan. Ya, meningkatkan suatu kemajuan daerah jika dikaitkan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, tentu ini saling berkaitan. Apalagi jika kita melihat potensi kita di Kabupaten Lebong, yaitu adanya pertanian dan perkebunan, tentunya kita akan melihat dulu bagaimana rencana tata ruang wilayah kita ke depan. Tentunya ada wilayah yang perlu kita kembangkan melalui sumber daya manusianya dengan meningkatkan ilmu pengetahuannya, bagaimana cara beternak, cara bertanam atau bertani, bagaimana cara berkebun, yang sehingga itu betul-betul bisa memaksimalkan, karena itu adalah salah satu tujuannya untuk bagaimana meningkatkan suatu pertumbuhan perekonomian. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, dalam hal mensejahterakan masyarakat. Di sini kami mengambil kemiskinan menjadi isu utama di Indonesia, termasuk juga Lebong. Peningkatan angka kemiskinan ini mengharuskan Kabupaten Lebong mengatasi persoalan ini. Kami telah memiliki laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah Lebong atau LP2KT dirancang tahun 2016, berisi tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan Lebong yang diketuai oleh Wawan Fernandes. Dari tabel kemiskinan di Lebong, kita ambil sampel dari Maret 2017, jumlah penduduk miskin ada 13.314 jiwa yang dipersentasekan menjadi 11,83%. Maret 2018, jumlah penduduk miskin ada 13.248 jiwa, dipersentasekan menjadi 11,59%. Dan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lebong mencapai 13.670 jiwa, dipersentasekan menjadi 11,77%. Seperti yang kita ketahui, sesuai dengan tabel yang kami dapat, persentasinya tidak jauh
menurun. Bahkan dari tahun ke tahun ada yang menurun, setelah itu meningkat. Bagaimana upaya memperkecil angka tersebut serta kebijakan penanggulangan yang diambil, dan bagaimana Anda mensiasati program penanggulangan tersebut efektif dengan anggaran daerah yang minim. Ya, terima kasih. Kalau kami dengar dari angka-angka tadi bahwa kecenderungannya angka kemiskinan di Kabupaten Lebong terus meningkat. Artinya pemerintah daerah ada bidang-bidang yang tidak serius untuk menangani itu. Sebab Lebong yang punya potensi yang luar biasa, kemudian dengan APBD yang ada tentunya memprioritaskan program-program tadi adalah untuk bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat. Otomatis dengan bidang-bidang itu tentunya akan merubah. Jadi angka kemiskinan itu akan menurun. Nah, tidak lain itu harus difasilitasi oleh pemerintah dengan mengalokasikan dana-dana yang ada ke arah bagaimana upaya-upaya meningkatkan tingkat kemakmurannya. Artinya otomatis kita menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan yang terus meningkat. Ini tidak lain adalah lapangan pekerjaan yang kita kemudian tadi memfasilitasi, melatih mereka dengan kualitas sumber dayanya, mereka memiliki keahlian di bidang-bidangnya. Jadi apakah industri kecil, kemudian bidang pertanian, perikanan, pariwisata juga semua akan kita ini, sehingga lapangan pekerjaan ini akan mendatangkan meningkatkan angka pendapatan mereka, sehingga angka kemiskinan otomatis akan menurun apabila masyarakat punya mata pencarian. Silakan Wawan sebagai Wakil Bupati. Tentunya alokasi anggaran itu kita harus betul-betul memikirkan kepentingan masyarakat. Dan yang pasti adalah kita harus melihat dulu akar persoalan kemiskinan di Kabupaten Lebong. Tentunya kita basis Kabupaten Lebong adalah pertanian. Yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Lebong sebagian besar itu adalah irigasi induk, sehingga mereka bisa memanfaatkan lahan pertanian itu dengan maksimal. Apalagi itu bisa dimanfaatkan secara 2 atau 3 kali lahan pertanian itu bisa dimanfaatkan. Kalau tidak 2 kali tanam, mungkin mereka bisa memanfaatkan 1 kali tanam, tapi 2 kali periode tanam itu mereka bisa berkolam ikan, sehingga itu bisa menimbulkan pertumbuhan perekonomian di penduduk. Kemudian kita harus lihat dulu masalah perkebunan. Apa perlu itu dibantu bibit perkebunan, ataupun memang betul-betul dibantu ilmu pengetahuan bagaimana cara meningkatkan hasil perkebunan itu sendiri. Apalagi saya selaku ketua tim pengentasan kemiskinan daerah memahami betul bagaimana kemiskinan ini bisa naik setiap tahun. Apalagi jika kita mengalokasikan anggaran untuk TLHT khususnya itu, kita harus melihat dulu minimal bagaimana itu mereka bisa mendapatkan penghasilan per bulan sesuai dengan upah minimum regional. Jika kita alokasikan 18 miliar untuk sekian ribu orang, tetapi jika mereka hanya mendapatkan 500.000 per orang, itu tentunya itu sama saja dengan menambah angka kemiskinan di Kabupaten Lebong. Sehingga untuk ke depan itu bisa ditinjau ulang bagaimana angka per bulan untuk THLT itu bisa kira-kira bisa minimal untuk pendapatan mereka per bulan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Apa strategi Anda dalam menyelesaikan masalah daerah? Ya, terima kasih. Strateginya tentu permasalahan itu harus seperti yang disampaikan tadi oleh Wakil Bupati, bahwa kita harus memilah-milah persoalan yang ada itu apa. Kita lihat dulu, kita bagi persoalannya apa, harus kita selesaikan dengan serius. Tentunya yang sering saya sampaikan bahwa pemerintah harus betul-betul pro kepada rakyat. Pro pada rakyat artinya arahnya itu otomatis nanti akan menurunkan angka kemiskinan, dan apabila masyarakatnya makmur sudah bisa dipastikan angka kemiskinan menurun. Kemudian strategi yang kita lakukan itu adalah semua yang pro rakyat, bagaimana meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat, kemudian dengan modal adalah kualitasnya harus ditingkatkan. Itu jelas kualitas, jadi seluruh masyarakat Kabupaten Lebong kita tingkat, itu strateginya. Nah, sehingga mereka bisa berusaha di bidangnya dengan nyaman. Kemudian strategi ini tentunya suasana yang kondusif dalam arti yang seluas-luasnya, sehingga pemerintah harus betul-betul semua programnya
kemudian sampai kepada proyek, supaya langkah-langkah kegiatannya itu harus pro kepada rakyat. Karena masyarakat makmur, insya Allah pemerintah akan senang mengurus anak kalau masyarakatnya adalah makmur, orang-orang berkecukupan. Pak Wagub, silakan ditambahkan. Ya, inventaris persoalan tentunya kita harus memilah-milah suatu persoalan itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Apalagi kita memiliki ada dinas atau OPD, organisasi perangkat daerah, yang harus betul-betul serius untuk menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan mereka harus menselaraskan dengan visi misi dan program unggulan bupati dan wakil bupati, sehingga untuk ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan daerah yang betul-betul serius sehingga masyarakat betul-betul bisa menikmati hasil-hasil pembangunan, terutama bagaimana caranya ke depan kita bisa meningkatkan pendapatan per kapita di Kabupaten Lebong ini, sehingga betul-betul ke depan ini jargon-jargon atau janji-janji ini bukan hanya milik wakil bupati dan wakil bupati, tetapi ini betul-betul bisa diresapi oleh masyarakat dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian, sehingga itu bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Lebong ini. Tentunya untuk harapan kita ke depan, persoalan-persoalan ini betul-betul saya mengajak kepada seluruh OPD ke depan betul-betul serius bagaimana cara kita menselaraskan dengan program pemerintah pusat dan program pemerintah Kabupaten Lebong ini ke depannya. Ya, saya tambahkan bahwa kualitas ini tadi kita nanti akan menempatkan, karena akan tugas-tugas bupati itu dibagi habis kepada dinas instansi, kepada OPD, sehingga tidak ada janji bahwa pimpinan itu harus sebagai seorang generalis, dia menguasai dan sudah habis, Pak. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana langkah Anda meningkatkan pelayanan masyarakat yang selama ini banyak pihak mengecap pelayanan dasar kurang baik? Di sini kita mengambil sampel pelayanan dasar pembuatan KTP, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan kualitas air dan tarif PDAM, dan pelayanan lainnya yang mestinya harus ditingkatkan lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi Bapak dalam mengatasi hal tersebut jika Bapak nantinya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lebong? Ya, strateginya adalah menempatkan orang sesuai dengan keahliannya, jadi tidak ada janji-janji politik bahwa si A. Betul-betul kita berusaha menempatkan orang yang duduk pada masing-masing OPD, dari kepalanya sampai kepada stafnya betul-betul pada bidangnya. Jadi berusaha demikian sehingga nanti dia menguasai betul persoalan yang mereka hadapi, sehingga yang pro rakyat itu yang harus kita lakukan. Pokoknya BPJS banyak yang tidak terdata. Mengapa ini? Pemerintah tidak serius menyelesaikan itu. Kemudian air bersih itu sebetulnya mudah, karena kita punya sumber daya air yang luar biasa melimpah. Tapi mengapa beberapa daerah kekurang air? Ini diserahkan pada bukan ahlinya yang kami lihat. Sehingga keluhan masyarakat ini dianggap tidak ada. Kemudian ada marginalisasi daerah-daerah tertentu. Jadi pembangunan itu tidak merata. Nah, untuk itu kita ratakan pembangunan, kemudian masalah pendidikan, kualitas, insya Allah kita akan meningkatkan kualitas dengan air bersih, bebas bayar air bersih, bebas bayar listrik, bebas biaya kesehatan, bebas biaya air minum, bebas biaya listrik, tapi berkeadilan. Tapi siapa yang harus menerima keadilan itu, itulah yang akan kita lihat. Silakan Pak Wawan nih tambah. Direct man on direct job tentunya diperlukan untuk membantu bupati dan wakil bupati dalam menyelesaikan persoalan. Karena setiap pelayanan publik itu kita harus memiliki minimal waktu di dalam pelayanan publik itu. Misalnya dalam mengurus KTP itu kita batasi hanya 5 menit, itu harus selesai. Misalnya mengurusi kartu kuning pun kita berikan waktu dalam waktu 7 menit, itu harus selesai. Sehingga ke depan itu ada rasa kepercayaan masyarakat itu akan tumbuh terhadap pemerintah itu sendiri di dalam melayani pelayanan publik. Kemudian apalagi jika kita melihat bagaimana soal air bersih tadi, seperti yang saya jelaskan, bahwa ini adalah soal komitmen bagaimana dari kesepakatan Jenewa Swiss itu, bahwa air bersih itu betul-betul harus dinikmati oleh semua masyarakat, karena semua sumber itu diawali dari air bersih. Bagaimana caranya kita menyiapkan perangkat atau infrastruktur
kita untuk sampai ke masyarakatan. Oleh karena itu saya siap untuk sampai ke tingkat kementerian untuk membangun intek, kemudian kita akan koordinasi dengan provinsi, membangun IPAL, kemudian sampai pemasangan water pump-nya. Kalau bisa kita seperti kata Pak Bupati tadi, kita gratiskan water pump-nya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga pelayanan publik ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya Pak. Bagaimana strategi Anda dalam menghadapi kehidupan di tengah pandemi COVID-19 jika Anda terpilih nantinya? Ya, yang pertama bahwa COVID-19 ini kita tahu inilah wabah virus yang bisa hidup di benda hidup. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia seperti maklumat Kapolri tentang menggunakan masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, kemudian tidak berlama-lama di kerumunan. Walaupun Kabupaten Lebong sampai saat ini karena dia bukan daerah lintas, Kabupaten Lebong ini adalah masih zona hijau. Tapi ini harus kita berjaga-jaga. Sebab kemungkinan bisa saja di Kabupaten ini nanti ada namanya OTG. Ya, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Di Lebong ada. Nah, sehingga paling tidak kita tidak mengandalkan sanksi kepada masyarakat terhadap yang tidak menggunakan masker. Tapi kita lihat dulu sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dengan dana yang miliaran rupiah ini. Kami pertanyakan mengapa itu tidak sampai kepada masyarakat. Masker yang disiapkan itu dengan dana yang besar itu. Kemana itu? Jadi tidak belagu saja, cerita saja tentang COVID-19 ini. Sehingga betul-betul kita nanti daerah zona hijau ini harus kita pertahankan dengan masyarakat diajak betul-betul mematuhi. Ini perlu sampai kepada tingkat desa dan RW RT untuk ikut jelas-jelas mensosialisasikan tentang COVID-19. Silakan. Yang harus dipahami oleh semua masyarakat Lebong, apabila mereka keluar dari Kabupaten Lebong ini berarti mereka keluar dari zona hijau. Kemudian itu yang harus mereka siapkan, bagaimana kesiapan soal masker, soal hand sanitizer, dan menjaga jarak. Itu adalah satu hal yang terpenting. Kemudian bagi masyarakat luar Kabupaten Lebong yang ingin masuk ke Kabupaten Lebong, yang harus dipahami dalam benak mereka adalah jangan mereka menularkan virus COVID-19 ke Kabupaten Lebong. Tentunya bagaimana soal penggunaan alokasi anggaran COVID-19 ini betul-betul itu bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat. Misalnya soal pembagian masker, jangan diberikan masker yang hanya sekali pakai, yang tidak bisa dinikmati lama oleh masyarakat. Tetapi bagaimana pembuatan masker ini melibatkan UMKM di Kabupaten Lebong, sehingga perputaran uang COVID-19 ini betul-betul bisa beredar di Kabupaten Lebong itu sendiri. Jangan ada yang mengambil laba di tengah-tengah pandemi ini dengan melakukan pengadaan masker yang hanya sekali pakai. Tentunya itu akan melukai masyarakat Kabupaten Lebong. Ya. Baik, terima kasih telah menjawab 5 pertanyaan dari kami. Pemirsa, demikian segmen Tanya Jawab Paslon nomor urut 1. Saksikan terus di Lebong TV, TV Tebu Samo.